Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya ajak Ibu Bapak saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita sekalian, yang menjadikan kita orang-orang berdosa menjadi anak-anaknya karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi Dia memberikan kehidupan yang berarti dan bernilai karena Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga dan Roh Kudus datang kepada kita, mendiami kita, memimpin kita, memberkati kita dan menuntun sepanjang hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Tuhan dan memberkati kita. Karena ibadah ini kami alaskan dan kami tujukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa, juru selamat, Tuhan dan sesembahan kita sekalian. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Kita adalah orang yang harusnya dimurkai, yang harusnya dihukum. Tapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, menjadikan kita ada hari ini di dalam anugerahnya. Kita seperti bejana tanah liat yang rusak, tapi di tangan Tuhan kita diubahkan sedemikian rupa sehingga kita menjadi baru, kita bebas. Broken facial, amazing grace. In
I can see you now.
broken to life. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kalau kami ada hari ini di hadapan Tuhan itu karena kasih karunia-Mu bagi kami. Dan sebagai umat tebusan-Mu yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah bakti kami dan permuliakanlah diri-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, amin. Shalom, yang merasa diberkati silakan melambaikan tangan. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dengan kebaikan Tuhan kita akan membawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Silakan yang bertugas. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya akan membacakan Amsal 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Di badai topan dunia,
dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Daya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap lengkap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami boleh memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadikan kemuliaan Tuhan ditinggikan dan kami semakin merendahkan. Bapa di surga, biarlah melalui persembahan ini juga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin bertambah dan semakin hari semakin Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk tim pengelola keuangan, biarlah bisa mengelola uang persembahan ini dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini juga kami membawa pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Secara khusus kami mendoakan jemaat Tuhan di tempat ini. Di tengah-tengah pandemi ini kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, bahkan pengharapan terus kepada Tuhan. Biarlah setiap pergumulan dan kesulitan yang dihadapi jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan terus hadir memberikan kemampuan anak-anak-Mu untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan kiranya Tuhan terus menolong setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik yang sudah berumah tangga dengan segala pergumulan kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya, dan juga para siswa yang sedang menempuh pendidikan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong dalam setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian dan juga untuk mencari sekolah. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberikan kelancaran, dan Tuhan memberikan anak-anak kami sekolah yang tepat dan mereka bisa menempuh pendidikan dengan baik.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami dalam situasi yang sulit dan harga-harga sembako yang mahal. Tentunya membuat rakyat bangsa kami kesulitan. Kami berdoa kiranya pemerintah pusat sampai daerah boleh menangani ini dengan baik dan bijak, sehingga rakyat bisa menikmati apa yang mereka peroleh dengan baik dan mereka tidak mengalami kesulitan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami di tengah-tengah orang-orang yang sedang menonjolkan diri untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri dan golongan mereka. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, tetap terus diberikan kemampuan dan kekuatan. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami bisa menangani setiap kesulitan yang dihadapi, khususnya dengan adanya intoleransi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong pemerintah kami bisa menangani dengan baik. Berikan Tuhan kemampuan pemerintah kami untuk menanggulangi setiap rasisme, terorisme, dan berbagai masalah yang ada. Kiranya Tuhan menolongnya, sehingga setiap kesulitan pemerintah kami bisa menangani dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana, baik itu banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana-bencana alam yang lain. Tuhan kiranya hadir dan menolong mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami dalam pergumulan yang kami hadapi dengan pembangunan yang belum sempurna dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah melalui kehidupan mereka terus menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya, biarlah menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ayin. Menyambut firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita iringi dengan pujian, aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Jadi andalanku,
saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah atas kami. Terima kasih hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami sembahyang, ketika kami memuja dan berdoa kepadamu, Engkau hadir. Dan terima kasih karena Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi batin, pikiran, perasaan kami, seluruh totalitas hidup kami diarahkan kepada firman-Mu, sehingga kami mampu mendengar, menangkap dan mencerna kebenaran itu di dalam hati kami, sehingga memotivasi kami di dalam langkah-langkah hidup kami ke depan untuk terus berpegang kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Badai Dadaan. Ini bukan tahu bulat yang digoreng dadaan yang berharga 5 ribuan. Tapi ini adalah badai yang datang secara mendadak, menyerang, menghantam para murid kala itu. Makanya saya memberi judul Badai Dadaan. Seperti itu. Kala itu meledaklah tangis seorang ibu ketika dia tahu bahwa suaminya yang sore itu pulang dari kota menonton bioskop dan dia begitu senang oleh karena bioskop yang dia tonton bagus sekali. Seorang suami cerita sama istrinya, sama anak-anaknya, film yang saya tonton bagus sekali. Nanti kalau ada waktu kalian harus nonton. Kemudian ketika menjelang jam-jam 7 dia datang kepada istrinya, saya mau tidur dulu.
Dan nanti sekitar jam 10 bangunkan karena saya mau mendengarkan siaran berita kala itu. Tapi betapa kagetnya ibu itu ketika suaminya dibangunkan, ternyata dia tidak bangun-bangun. Dan dia baru sadar bahwa pamitan tidur itu adalah tidur selamanya dan tidak pernah bangun kembali sampai saat ini. Ibu itu meledak tangisnya. Tangis yang menyayat hati dan memilukan. Tangis yang begitu menyayat hati, menusuk-nusuk kalbu setiap orang yang datang dan mendengarkan. Betapa tidak. Ibu itu mendadak sontak ditinggal oleh suaminya. Ibu itu melihat ke-6 anaknya yang masih kecil. Yang paling besar baru lulus SMP. Ibu itu bagai dihantam halilintar yang begitu keras. Mendadak menghantam hidupnya. Dia seperti tak berdaya untuk menata harinya. Dia tak berkuasa untuk melanjutkan kehidupannya. Dia dibayangi kesulitan-kesulitan dan tantangan bagaimana nanti bisa membesarkan anak-anaknya yang masih kecil 6 orang. Bagaimana nanti bisa melanjutkan sekolah untuk anak-anaknya. Dia tidak mampu melihat masa depan itu, ketakutan yang begitu luar biasa, kekhawatiran yang memuncak di dalam dirinya. Karena badai yang menghantam dalam keluarganya begitu dahsyat. Menjadi janda dengan 6 orang anak yang masih kecil-kecil bukan perkara mudah. Senin sore minggu yang lalu ada badai kecil-kecilan yang disebut sebagai angin puting beliung yang datang mendadak dan menghantam rumah saya sehingga ratusan genting berhamburan, berserakan dan air hujan tumpah ruah menggenangi ruangan. Kala itu saya ada di Semarang, ada pelayanan di sana sehingga saya tidak pernah melihat kejadian itu. Saya hanya mendengar melalui WA dari teman-teman yang katanya Jogja waktu itu dihantam dengan hujan deras dan angin yang kencang. Bahkan sebagian tempat ada hujan es, sebagian tempat dihantam dengan angin yang begitu luar biasa. Saya tidak mengerti dan saya hanya melihat di WA. Ketika malam pulang sampai rumah, saya tidak melihat keadaan seperti itu karena gelap. Sehingga saya hanya melihat lantai basah. Dan bukan hanya basah tetapi ada air genangan di kamar itu. Tetapi saya tidak bisa melihat kedahsyatan angin itu. Saya tertidur pulas, saya tertidur nyenyak. Mungkin karena pasrah kepada yang kuasa. Sekalipun teman berkata, itu bukan pasrah, tapi itu ndablek. Pagi harinya saya bangun. Dan ketika mata saya melihat sekitarnya, hampir-hampir saya tak percaya. Karena remukan genteng yang menutupi seluruh halaman ruang belakang. Seperti pupuk yang menutupi tanah yang subur, tapi ini pecahan genteng. Sehingga saya seperti, apa yang harus saya buat? Apa yang saya harus lakukan? Saya tidak bisa naik, saya tidak bisa menata genteng, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sejenak saya berpikir, kemudian akhirnya saya mencoba memfoto semua yang ada di belakang itu. Dan gambar itu saya coba kirim di Facebook. Sebentar ada banyak respon, prihatin dan mendoakan. Tidak sampai di situ, akhirnya saya mencoba telepon beberapa orang. Tolong kalau ada tukang boleh dibawa ke semari, 3 orang boleh. Oh iya Pak. Ada yang berkata saya sudah cari tapi semuanya tidak bisa karena ada banyak yang sudah bekerja dan sudah dipesan orang lain.
Kemudian saya coba diam, saya tunggu sampai jam 10, sampai jam setengah 11. Tak ada seorang tukang pun yang datang. Sementara sekali lagi saya tidak bisa manjat. Apalagi masang genting, tidak bisa. Akhirnya saya telepon lagi, jam 11. Ada yang berkata bisa, tapi tidak bisa. Karena semua sudah bekerja. Jam setengah 12 lebih sedikit ada seorang mahasiswa di Sleman yang telepon saya, Pak, kalau memang tidak ada tukang mungkin saya bisa kirim tukang untuk Bapak. Berapa ya seharinya? Tidak usah pikirkan, pokoknya saya kirim ya. Dari mana ini? Dari Sleman. Jangan, kalau dari Sleman jauh. Ini waktu sudah mendesak. Saya tak coba cari di Kalasan. Cari di Kalasan tidak dapat. Jam 12 akhirnya saya berkata, oke lah Pak, dikirim secepatnya ya. Karena saya melihat mendung sudah mulai datang di awan sana. Kemudian saya dikasih nomor telepon tukang itu. Dan saya telepon. Dan tukang itu berkata, aduh Pak, tunggu luhuran ya. Luhuran itu apa? Makan siang. Oke, saya tunggu. Tapi cepat ya Pak. Oh iya, jam 1 datang. Kemudian akhirnya kami coba mencari genting 100-an, kemudian mulai berpikir, kalau jam 1 tukang hanya 2, kemudian genting 100 bagaimana bisa selesai. Sementara biasanya jam 4, jam 5 hujan. Ini sudah jam 1, saya perhitungkan jam 2, jam 3 sudah mulai mendung gelap, gimana ini? Saya tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba saja ada pasukan biru. Saya sebut pasukan biru. Teman-teman saya, baik dosen dan karyawan dari STII yang datang ke rumah. Wah, hati saya terhibur dan semangat. Karena mereka betul-betul mau bekerja, mau bersama-sama untuk membawa genteng itu naik kemudian masang. Wah, itu luar biasa. Mereka betul-betul lepas baju, maksudnya pakai kaos. Kemudian malah ada yang lepas celana, ganti celana SpongeBob. Jadi bagi saya itu menarik, itu luar biasa. Dan saya berpikir, wow, ini teman-teman bekerja luar biasa. Saya foto cepat-cepat kemudian saya masukkan ke Facebook dan saya senang sekali karena tidak sampai 1 jam bisa selesai. Dan setelah selesai baru hujan tiba. Bisakah saudara membayangkan kekalutan pikiran ketika menghadapi hantaman angin puting beliung seperti itu? Coba pikirkan. Kekalutan, pikiran yang kesana kemari, sepertinya tidak bisa berpikir sama sekali. Tetapi itulah puji Tuhannya ada banyak teman. Ada banyak sukarelawan. Ada banyak orang yang ikut prihatin, paling tidak ikut mendoakan. Dan ada yang datang dan ikut membantu dan akhirnya selesai dalam waktu yang relatif singkat. Hantaman angin puting beliung yang mendadak itu membuat semua porak-poranda dan kita seperti tidak bisa berpikir. Murid-murid Tuhan Yesus pernah menghadapi hantaman badai topan di danau itu. Dan mereka pun sama, ketakutan begitu luar biasa. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 16, 17, 18, 19, 20, 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak terlalu jelas ya, saya yang baca. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum.
Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks kita menceritakan kisah penyeberangan para murid di Danau Galilea menuju ke Kapernaum. Memang ceritanya diawali dengan mujizat yang luar biasa di gunung itu. Ada ribuan orang, minimal 5.000 orang, dan itu 5.000 laki-laki, berarti ada 5.000, ada orang yang lain dari 5.000 itu, sehingga lebih dari 5.000 orang menikmati mujizat yang luar biasa, yaitu 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak dan mengenyangkan 5.000 orang lebih, dan sisa 12 bakul. Terjadi KKR yang luar biasa waktu itu. Ada banyak orang yang diberkati waktu itu, ada banyak orang yang dipuaskan, bukan hanya pengajaran Yesus, mujizat Yesus, tapi juga perut yang kenyang. Dalam konteks yang seperti itu, Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapaknya, untuk bersekutu dengan Bapaknya. Kemudian dia berkata kepada para muridnya, "Kalian pergilah, seberangi danau ini menuju ke Kapernaum." Jadi Yesus ada di bukit untuk bersendiri dengan Bapaknya. Para murid di bawah di tepi danau untuk menyeberang ke Kapernaum. Memang murid waktu itu adalah murid yang setia, dia menunggu gurunya, dia menunggu Tuhannya, dia menunggu Yesus turun dari gunung itu untuk bersama-sama menyeberang. Tapi ditunggu, jam demi jam ditunggu, dinanti, Yesus tidak kunjung tiba, Yesus tidak datang, Yesus tidak hadir. Mereka masih menunggu lagi, mereka menunggu lagi, tapi Tuhan juga tidak nampak. Yesus tidak hadir, Yesus begitu asik bersekutu dengan Bapaknya. Mungkin perasaan murid, apa dia melupakan kami? Dan akhirnya ketika menjelang malam tiba, akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang Danau Galilea ke Kapernaum tanpa kehadiran Yesus. Mereka menyeberang Danau Galilea tidak menyertakan Yesus. Kemungkinan mereka merasa bahwa ini adalah Danau Galilea yang mereka tahu semua. Kenapa? Karena pada umumnya para murid adalah orang-orang Tiberias. Mereka tahu tentang seluk-beluk danau itu. Mereka terbiasa dengan pelayaran di malam hari. Mereka terbiasa menjala ikan, mencari ikan di malam hari. Mereka tahu semuanya tentang Danau Galilea. Karena mereka kecil, besar adalah nelayan, dia tahu seluk-beluk semuanya itu. Sehingga mereka berani menyeberangi sekalipun Yesus tidak menyertainya. Jadi mereka tahu semua situasi. Mereka juga tahu kalau angin kemungkinan datang. Mereka juga tahu kalau puting beliung kemungkinan datang. Mereka juga tahu dengan ombak yang akan menghantam. Mereka biasa menghadapi gelombang ombak di Danau Galilea itu. Karena mereka orang Tiberias. Tapi yang menarik pada malam hari itu mereka begitu ketakutan. Mereka begitu dikuasai ketakutan karena angin topan. Badai yang menyerang begitu tiba-tiba. Yang menyerang begitu mendadak. Gelombang begitu menghantam perahu mereka. Sehingga perahu mereka oleng dan penuh air. Dan akan menenggelamkan mereka. Sehingga mereka ketakutan luar biasa. Seperti ada kuasa di balik badai topan yang menghantam itu. Ada kuasa lain di balik angin yang menerjang. Ada kuasa lain di balik gelombang yang menghantam perahunya. Ada kuasa lain yang ingin
membunuh, membinasakan, menghancurkan mereka. Sehingga mereka begitu ketakutan, mereka dikuasai ketakutan. Padahal mereka orang danau, mereka biasa di danau, mereka biasa menyeberang danau, mereka bisa berenang di sana, mereka terbiasa dengan angin topan. Kala itu luar biasa ketakutannya karena mereka melihat situasi alam yang menghantam itu. Bukan hanya situasi alam yang biasa, tetapi ada kuasa pembinasa yang mencoba membinasakan, menghancurkan mereka semua. Itu sebabnya mereka takut begitu luar biasa. Mereka begitu dikuasai ketakutan. Mereka dikuasai rasa takut. Dan mungkin takut mati. Kita bisa berpikir, apakah dia nggak tahu? Mereka nggak tahu kalau Yesus itu bisa membuat mujizat. Jelas mereka tahu, bukan hanya mereka tahu, mereka ngerti. Bukan hanya mereka mengerti, mereka punya pengalaman karena mereka mengalami. Mereka ikut Tuhan Yesus dan bukan hanya mendengar ajaran Yesus, mereka punya pengalaman bagaimana Yesus mengubah air jadi anggur. Mereka punya pengalaman orang yang mati dibangkitkan. Mereka punya pengalaman orang yang lumpuh berjalan. Mereka punya pengalaman orang yang banyak itu diberi makan hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka punya pengalaman banyak tentang mujizat Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu begitu dahsyat luar biasa. Membuat mujizat-mujizat itu. Tetapi mereka belum pernah melihat ada sosok tubuh yang bisa berjalan di atas air, menembusi gelombang, menembusi badai, menembusi angin. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu, sehingga ketika melihat sosok pribadi yang berjalan di atas air, kemudian menembusi angin, menembusi topan, menembusi gelombang, menembusi badai dan mendekati mereka. Mereka takut begitu luar biasa. Karena mereka tidak pernah melihat pengalaman yang seperti itu. Itu sebabnya di dalam Yohanes dikatakan, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Itu berarti kalau danau itu panjangnya sekitar 6 dan 7 mil, mereka baru berjalan sepertiga. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Coba bayangkan. Ketika melihat Yesus mendekati perahu, harusnya kan senang. Tapi mereka takut. Responnya, maka ketakutanlah mereka. Jadi badai itu membuat pikiran mereka tidak bisa jalan. Membuat pengalaman mereka sebagai nelayan itu seperti tidak ada apa-apanya untuk bisa membantu mengatasi persoalan yang dihadapi. Ketakutan begitu luar biasa sampai Yesus yang jalan mendekatinya itu pun tidak menghibur mereka. Bahkan takut luar biasa. Karena mereka tidak pernah melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Bagaimana Yesus menyelesaikan angin topan, badai, gelombang yang menerjang. Nah, pernah mereka takut begitu luar biasa. Ketakutan yang begitu tidak masuk akal. Ketakutan yang begitu tidak bisa dimengerti. Seorang nelayan tapi takut ombak. Seorang nelayan tapi takut kegelapan. Padahal kalau mencari ikan biasanya digelap. Seorang nelayan takut angin. Seperti tidak masuk akal. Karena badai yang mendadak itu begitu dahsyat. Seperti ada kuasa pembinasa keji yang ingin menghabisi mereka itu. Sehingga takut.
begitu menguasai pikirannya, hatinya, dan seluruh pemandangan hidupnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, 100% saya percaya yang namanya manusia, saudara dan saya, manusia dari kota maupun desa, orang kaya maupun orang miskin, manusia berpendidikan atau tidak, manusia dari belahan bumi manapun pasti pernah mengalami ketakutan. Karena ketakutan itu sebenarnya natural. Jadi kalau saudara tidak pernah mengalami ketakutan, bahkan itu tidak natural, tidak alamiah, tidak wajar. Tapi ketakutan yang super takut, yang sangat takut, yang ketakutan itu begitu luar biasa seperti tidak ada lain, itu agak sulit dimengerti. Tapi toh kita pernah. Yang namanya manusia pasti pernah ketakutan yang begitu luar biasa. Ketakutan yang seperti tidak ada jalan lain. Ketakutan yang seperti tidak ada solusi. Ketakutan yang seperti aduh tidak bisa apa-apa. Kemudian menyerah. Teringat 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu saat corona sedang melanda dunia. Dan masuk di Nusantara Indonesia tercinta. Saudara bisa melihat bagaimana Ibu Pertiwi tak henti-hentinya menitikkan air mata. Karena anak negeri pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal. Terus menerus tak henti-hentinya. Saudara bisa melihat di TV, kuburan menganga seolah-olah tak puas dengan banyaknya jenazah yang diakibatkan oleh corona. Tangisan demi tangisan terus kita dengarkan ketika kita mendengar bunyi sirine, ambulan ke sana kemari. Kemudian kita langsung menduga ini pasti ada mayat di sana. Ini pasti ada korban di sana. Ini pasti ada. Kemudian kita begitu ketakutan itu menguasai kita, mencekam. Sehingga kita hanya ada di rumah, tidak berani keluar. Kita hanya di dalam, tidak berani keluar. Kita hanya diam ketakutan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ada saudara di lain tempat yang ketika kita mendengar telepon maupun membaca WA-nya, sakit tiba-tiba sekian jam kemudian sudah tiada. Kita mungkin mengikuti Zoom beberapa saudara yang dibawa ke pekuburan tanpa harus mengikuti acara-acara agamawi. Kadang hanya melewati rumah duka dan terus dibawa ke pekuburan. Kita takut dan ketakutan itu begitu mencekam karena corona tidak pandang bulu. Mau menteri maupun rakyat jelata, mau jenderal maupun yang tidak punya pekerjaan, semua kena sehingga kita ketakutan begitu luar biasa. Masihkah ada ketakutan yang semacam itu? Masihkah kita mengingat ketakutan yang seperti itu? Dan ketika kita tengok di dalam minggu-minggu terakhir di bulan ini, adakah ketakutan-ketakutan yang lain yang muncul? Kemungkinan kita takut ekonomi yang semakin sulit. Kemungkinan kita takut ketika memikirkan tentang harga-harga yang mulai merangkak naik menjelang hari raya. Mungkin kita ketakutan bagaimana uang kuliah kita, bagaimana uang kuliah anak kita. Mungkin kita ketakutan bagaimana masuk perguruan selanjutnya dan kita belum siap apa-apa. Sementara pekerjaan menjauh dan sulit digapai. Ekonomi ngos-ngosan dan tak bisa menutupi kebutuhan keseharian. Kita takut
untuk melanjutkan perjalanan. Kita takut untuk menatap hari esok yang lebih baik. Kita takut untuk bisa survive sampai kepada tujuan. Apakah kita mengalami yang seperti itu? Hari ini Tuhan berfirman kepada kita. Hari ini Tuhan berfirman kepada jemaat di sini. Jemaat yang ikuti secara online, jemaat semuanya termasuk saya. Ketika kita mengalami ketakutan, apapun jenis takutmu, Tuhan berkata, jangan takut. Perhatikan ayat 20, firman Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Pesan ini singkat, firman ini sederhana, dan mungkin bagi kita ini biasa saja. Tapi kalau saudara orang Yunani, kalau saudara orang Yahudi, saudara kembali ke teksnya, kata aku ini mempunyai makna yang khas dan khusus. Di dalam bahasa Yunaninya, kata aku ini jangan takut adalah ego eimi, me phobieste, ego eimi. Apa itu ego eimi? Kalau saudara hidup di masa itu, di sekitar tanah Palestina, ketika saudara mendengar ego eimi, saudara tidak sekedar ini orang yang tadinya tidak dikenal karena di dalam kegelapan dan berjalan di atas air, kemudian ketika dekat, ini aku. Bukan hanya sekedar itu. Ini bukan hanya ada orang yang tadinya pangkling, karena dulu gundul sekarang gondrong. Nah, siapa itu? Ini aku. Itu bukan sekedar itu. Ini bukan orang yang terheran-heran karena dulu dia miskin, sekarang kaya raya dan naik mobil mewah, kemudian ketika keluar, ini aku. Bukan sekedar itu. Ketika ada statement ego eimi, aku ini, orang Yahudi khususnya, dia ingat bahwa itu sama dengan pernyataan firman Tuhan di dalam Keluaran 3:14 ketika Yahweh menjawab pertanyaan Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Yahweh untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, Musa bertanya, memang siapa kamu? Nanti kalau orang Israel tidak percaya saya, nanti kalau orang Israel menolak saya, kalau orang Israel bertanya kepada saya, siapa yang mengutus kamu? Memang siapa kamu yang mengutus aku? Siapa kamu yang meminta aku untuk mengeluarkan Israel dari Mesir? Kemudian jawaban itu berkata, aku adalah aku. Musa tahu aku adalah aku itu siapa. Dia adalah Yahweh. Dia adalah pencipta bumi langit dan segala isinya. Dia yang suci, yang kudus, yang transenden, yang tak tersentuh oleh apapun. Dia yang kuasa. Dia adalah Yahweh. Kalau Yahweh yang mengutus Musa, maka Musa sekalipun orang sederhana, dia mampu mengeluarkan orang Israel dari tangan Firaun yang kuat. Kalau Yahweh yang memimpin Musa, maka Musa mampu membawa bangsa Israel itu keluar lewat Laut Merah. Dan bisa memimpin bangsa Israel di sepanjang padang gurun yang panas di siang hari dan dingin di malam hari. Kenapa? Karena Yahweh, aku adalah aku yang mengutus kamu. Jadi murid-murid diingatkan ketika Yesus berkata, ego eimi. Ini Yahweh. Ini pencipta bumi langit dan segala isinya. Ini yang kudus, ini yang transenden. Ini yang datang kepada Musa. Yang membawa Musa. Sehingga Musa mampu mengentaskan Israel dari perbudakan. Mampu menyeberangi Laut Merah. Mampu mengarungi
padang gurun yang panas, dan sampai di tanah perjanjian. Maka ini Yahweh yang sama menjadi manusia yang namanya Yesus. Dia mampu menyeberangkan kami di Galilea menuju ke Kapernaum. Karena dia adalah Yahweh. Jadi pernyataan ego ini, aku adalah aku. Yesus sedang memproklamasikan dirinya bahwa dia adalah Yahweh yang memanggil Musa, mengentaskan Israel dari perbudakan Mesir menuju Kanaan. Yesus yang membawa para murid, yang menyuruh para murid menyeberang ke Kapernaum. Ada kesulitan, Yesus tahu. Ada angin badai, Yesus tahu. Ada gelombang yang menghancurkan, Yesus tahu. Ada kuasa yang menenggelamkan, Yesus tahu. Tapi kalau yang menyuruh Yesus, dia Yahweh, maka dia mampu membawa mereka sampai ke Kapernaum. Itu sebabnya dia berkata, me fobieste. Jangan takut. Artinya apa? Kalau kamu ada di jalan Tuhan, kalau kamu berjalan menuju sasaran yang Tuhan mau, ada kesulitan, Yesus tahu. Ada tantangan, Yesus tahu. Ada persoalan, Yesus ngerti. Ada masalah demi masalah, bahkan ada badai yang tidak pernah saudara perhitungkan, Yesus tahu. Tapi lebih daripada itu, Yesus adalah Yahweh yang jadi manusia. Dia sanggup menolong kamu, dia sanggup memimpin kamu, dia sanggup mengatasi masalahmu, dia sanggup membawa kamu kepada tujuannya. Dia sanggup membawa kamu kepada kemenangan. Puji Tuhan, berkat upaya pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Jokowi yang sinergi dengan berbagai organisasi, dengan anak-anak negeri yang mengatasi pandemik, berangsur-angsur corona turun dan dapat diatasi. Puji Tuhan. Tapi masih ada ketakutan yang menghantuikah dalam hidupmu? Masih ada kesulitan-kesulitan yang seperti tidak teratasikah di dalam hidupmu? Kalau kamu di jalan Yesus, jangan lari. Jangan tinggalkan, tapi duduk diam. Karena Yesus datang dan berkata, ego emi, ini aku. Me fobieste, jangan takut. Aku akan menyelesaikan masalahmu. Apapun kesulitannya, apapun tantangannya, bahkan seberapa besar apapun. Kenapa? Karena Yesus adalah Yahweh yang membawa Musa dapat mengentaskan Israel dari perbudakan Mesir, menyeberangi Laut Merah, menelusuri gurun yang panas itu sampai di tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Yesus memanggil kamu, Yesus memanggil kita, Yesus memberikan kepercayaan kepada kita. Apakah jalannya lancar? Puji Tuhan, tapi kadang-kadang tidak. Ada kesulitan, ada penyesuaian-penyesuaian di sana sini. Kemungkinan juga ada tantangan, bahkan ada badai yang mendadak menghantam, menghadang, sehingga kita seperti tidak bisa berlanjut lagi. Sebagai gembala sidang saya mengajak saudara, situasi apapun yang kita hadapi, atau sedang kita hadapi, atau akan kita hadapi, kita harus kembali kepada panggilan ilahi kita. Kita harus kembali kepada Tuhan Yesus yang adalah sesembahan kita. Dia pencipta, dia Yahweh.
Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang memberkati. Dia Tuhan yang tahu hari esok kita. Dia Tuhan yang berkata, aku ini, jangan takut. Mari kita berdoa. Saya minta para petugas altar maju ke depan dan dengan hormat jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kalau masih ada pergumulan dalam mengiring Tuhan, bahkan mungkin ketakutan yang begitu luar biasa karena tantangan, kesulitan, hambatan yang saudara hadapi masing-masing. Hari ini firman Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Serahkan apa yang menjadi problem dalam kehidupanmu. Mungkin uang kuliah yang belum terbayarkan. Mungkin orang tua yang pekerjaannya terhalang oleh karena corona. Mungkin panen yang tidak jadi oleh karena masalah pandemi. Atau masa depan Anda yang begitu tidak jelas sehingga saudara seperti mengalir tapi tidak tahu arah. Hari ini Tuhan berkata sama. Ego emi, me fobeiste. Jangan takut. Bawa semua pergumulanmu. Bawa semua kekhawatiranmu. Semua yang menakutkanmu di mezbah Tuhan. Doakan hari ini Tuhan hadir di hadapanmu. Aku ini, jangan takut. Aku bisa menyelesaikan semua kekhawatiranmu. Aku bisa menyelesaikan semua ketakutanmu. Karena aku ini, ego emi. Aku ini, Yahweh. Aku ini, Yesus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kamu. Sampaikan Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kamu. Yesus hadir di tengah-tengah kita sekalian. Sampaikan itu semua kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberkati. Percayalah Tuhan akan membawa kamu kepada keberhasilan. Tuhan akan membawa kamu kepada kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Bukalah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Kuasa mujizat Allah yang Maha Tinggi. Penghiburan sejati Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Pergilah, jangan takut. Ini aku, kata Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan.
silahkan duduk dan mengambil waktu teduh bersama Tuhan. Amin, waktu teduh selesai. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan ya. Terus pakai masker, cuci tangan, jangan bergerombol, jaga jarak, supaya saudara tetap sehat dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom.